Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan. Puji syukur buat kasih dan penyertaan-Nya yang selalu baru bagi kita setiap hari. Apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini, mari dengan iman percaya kita katakan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Yesus tidak ada perkara yang sukar. Sebab itu bagi kita yang rindu untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam tangan-Nya, mari bersama kita bernyanyi lagu Ku di Tangan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, pribadi lepas pribadi sampai dengan hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau menjamah lidah dan bibir hamba yang menyampaikan firman, dan juga senantiasa menjamah hati dan telinga setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biar setelah kami mendengarkan firman, kami beroleh kelepasan dan kemenangan atas setiap pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang berdoa dan percaya katakan, Amin. Sobat DC Ministry yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini, sharing kita akan berfokus kepada bagaimana agar kita bisa menang dalam setiap pergumulan. Sebab itu, sharing kali ini saya beri judul, Rahasia Memenangkan Pergumulan Hidup. Ayat firman Tuhan yang menjadi landasan sharing kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal ke-12 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya percaya bahwa ketiga hal yang kita baca barusan tadi, itu semua merupakan rahasia untuk memenangkan setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kita akan langsung membahas satu persatu, dimulai dengan yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibaratkan ketika sebuah kapal yang sedang merapat di dermaga, tentu saja awak kapal tersebut harus membuang sauh atau jangkar agar kapal tersebut tidak hanyut dibawa oleh gelombang. Kalaupun nantinya ada gelombang maupun angin yang berhembus dengan kencang, maka kapal tersebut hanya akan bergoyang dan tidak akan jauh beranjak dari tempatnya berlabuh. Demikianlah juga halnya dengan pengharapan kita sebagai orang percaya. Pengharapan itu sangat diperlukan agar kita tidak goyah saat badai ataupun gelombang hidup menerpa. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita berharap. Sebab ketika kita berharap pada manusia ataupun yang lain, maka sangat mungkin kita akan menjadi kecewa.
Agar kita bisa selalu bersukacita dalam pengharapan, maka ingatlah firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bersukacita karena kita punya kepastian bahwa di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, pasti ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Sekalipun kita sempat melakukan kesalahan ataupun dosa yang membuat kita jauh dari kehendak-Nya, tetapi di saat kita kembali kepada jalan kebenaran alias bertobat, maka akan ada kesempatan kedua bagi kita. Dan Tuhan akan bekerja melalui setiap kesempatan untuk mengubah segala sesuatunya menjadi kebaikan. Cerita yang biasa kita dengar di sekolah minggu tentang Nabi Yunus bisa menjadi salah satu contohnya. Yunus pada awalnya disuruh Tuhan untuk memberitahukan bangsa Niniwe agar mereka bertobat. Namun, Yunus malah lari dari panggilan tersebut. Dia pergi naik kapal, berlayar jauh dari Niniwe dan berakhir ditelan oleh seekor ikan besar. Kemudian Yunus bertobat dan akhirnya kembali menjalankan perintah Tuhan tersebut. Para ahli teolog meyakini kalau Yunus sebenarnya mati saat ia ditelan ikan. Zat-zat asam yang ada dalam perut ikan tentu dapat menghancurkan setiap benda yang dianggap sebagai makanan. Jadi saat tubuh Yunus ditelan, maka kemungkinan besar tubuh Yunus pun ikut hancur dalam perut ikan tersebut. Namun Tuhan melakukan mujizat yang sungguh luar biasa kepada Yunus, di mana pada hari yang ketiga Yunus dibangkitkan bahkan dikembalikan seperti keadaan semula, dan ia diantarkan oleh ikan besar tadi ke daratan. Maka apa yang Yunus alami kala itu sangatlah membuat semua orang Niniwe takjub dan langsung memutuskan untuk bertobat. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Tuhan mampu mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kita menjadi kebaikan. Yunus awalnya bersalah, namun ketika dia bertobat, Tuhan bisa pakai kesalahan dan konsekuensi yang dia harus hadapi dari kesalahannya itu menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Sebab itu janganlah kita terus-menerus mengeluh ataupun bersungut-sungut saat kita diizinkan Tuhan berada dalam pergumulan. Sebab Tuhan sanggup untuk mengubahkan pergumulan setiap kita menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Oleh sebab itu, hendaklah kita untuk rahasia yang kedua, yaitu bersabar dalam kesesakan. Kita perlu bersabar dalam kesesakan, sebab sebentar lagi dengan iman percaya, pertolongan Tuhan segera akan datang. Ada sebuah ilustrasi menarik yang akan saya ceritakan pada sharing kali ini. Suatu hari ada seorang ayah dan anaknya hendak berlibur ke daerah pegunungan. Di tengah perjalanan, anak ini dengan begitu semangatnya berkata, "Ayah, lihatlah, kita sudah mau sampai," sambil menunjuk ke arah gunung yang mereka tuju. Selang beberapa menit kemudian, anak itu kemudian akhirnya tertidur, karena sebelum berangkat, ia telah bermain bersama dengan tetangganya. Saat dia terbangun, membuka mata, lalu melihat sekeliling, ternyata mereka belum juga sampai. Malahan, gunung yang sempat dia lihat tadi sekarang sudah menjadi tidak terlihat sama sekali. Spontan anak itu mulai mengeluh dan bersungut-sungut kepada ayahnya sambil berkata, "Mengapa kita lama sekali sampai di gunungnya, ayah? Dan kemana gunung yang tadi saya lihat?" Lalu ayah anak itu berkata, "Sabar anakku. Gunung yang kamu lihat tadi tidak lagi kelihatan sekarang karena kamu sedang berada mengitari di atas gunung tersebut. Dan sebentar lagi kita akan sampai pada tujuan kita di puncak gunung itu." Mungkin saja hari ini ada di antara kita yang seperti seorang anak dalam ilustrasi yang tadi. Dan gunung itu berbicara tentang sebuah harapan ataupun doa kita yang selama ini belum dijawab Tuhan. Tekanan demi tekanan yang bertubi-tubi seakan-akan membuat harapan maupun jawaban doa kita terlihat semakin jauh. Namun saat ini Tuhan hendak berkata kepada Anda, "Sabarlah anakku, sebab sebentar lagi doa dan harapanmu akan tercapai." Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Dari sini kita bisa belajar bahwa seberat apapun pergumulan kita pasti akan berlalu. Hanya dibutuhkan sedikit lagi kesabaran untuk kita sampai kepada pengenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Teruslah menanti dengan sabar, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan baru. Rahasia ketiga untuk memenangkan pergumulan adalah dengan bertekun di dalam doa. Dalam Injil Lukas 18 ayat 1-7, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata,
belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalin itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Alasan Tuhan mengatakan perumpamaan ini adalah untuk menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga merasa jemu dan berkecil hati, atau bahkan merasa putus asa karenanya. Dalam perumpamaan yang tadi kita bisa melihat bahwa permintaan janda tadi bukanlah sebuah permintaan yang jahat. Sebaliknya, ia meminta kepada hakim tersebut sesuatu yang baik dan benar. Beberapa dari kita mungkin juga telah mengajukan permohonan yang baik dan benar kepada Tuhan, tetapi belum juga kunjung menerima jawaban atas doa ataupun permohonan tersebut. Kehendak Tuhan atas setiap kita yang berada dalam kondisi demikian adalah tidak jemu-jemu berdoa. Saya tidak berkata bahwa semua permohonan ataupun doa kita akan dipenuhi, sebab jawaban doa itu kembali sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Namun, untuk permohonan-permohonan yang kita tahu itu sesuai dengan firman Allah, ataupun kehendaknya secara umum, maka kita tidak boleh berputus asa dan harus terus-menerus mendoakannya dengan tidak jemu-jemu. Dari sharing hari ini ada 3 rahasia untuk memenangkan pergumulan. Dimulai dengan yang pertama, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang ketiga adalah bertekunlah di dalam doa. Saya rindu dengan mengaplikasikan 3 rahasia ini, kita semua, baik itu saudara maupun saya, akan segera bangkit menjadi lebih daripada pemenang. Demikian sharing ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sharing hari ini dengan doa, mari bersama kita bernyanyi lagu Hanya Kau. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu, membuat kami semakin mengerti bahwa Allah kami turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang senantiasa mengasihi Engkau. Kami yakin dan percaya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, semua masalah dan pergumulan kami akan berlalu dan kami semua akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Kami juga mau terus berdoa untuk saudara, kerabat maupun teman kami yang berada dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa menopang mereka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami akan buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.